2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya Bu Riri? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah ya Bu Riri ya. Baik Bu Riri, sebelum kita memulai proses percakapan coaching, di sini saya mau yang berperan sebagai pengamat atau supervisor untuk melihat proses coaching Bu Riri nanti ya, dengan coachingnya siapa Bu Riri? Pak Ibu Ani. Ani. Sebelum Ibu memulai percakapan, tentunya ada beberapa hal yang mau saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya Ibu Riri. Nah, jadi agar Ibu Riri juga tahu gitu. Nah, nanti sebagai penilai atau pengamat dalam proses percakapan, Ibu sudah memiliki prinsip seorang coach Bu, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya juga sudah memiliki kompetensi inti coaching Ibu, yaitu kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, yang tentunya dengan teknik bahasa yang bagus ya Bu ya. Saya berharap nantinya Bu, dalam melaksanakan proses percakapan coaching ini, Ibu dapat menerapkan alur tirta, ya, yaitu mulai dari tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Jadi begitu ya Bu, rubrik penilaian yang saya jadikan acuan ini Bu untuk mengamati proses coaching Ibu nanti. Bagaimana Bu Riri? Bisa dengan mudah dipahami? Insya Allah bisa Ibu. Bagus. Baik ini Bu, sebelum memulai proses coaching ini Bu Riri, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kira-kira dalam kompetensi coaching yang mana nih yang mau Bu Riri ingin kembangkan? Iya Bu, dari 3 kompetensi coaching itu saya ingin menerapkan mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Karena saya rasa ketika kita mendengarkan dengan aktif, kita bisa mendapatkan informasi yang ingin coach sampaikan kepada kita. Kemudian kita bisa menangkap bagaimana nanti cara mereka memahami permasalahan mereka. Kemudian kita bisa memancing, mengajukan pertanyaan berbobot juga, sehingga mereka bisa menggali potensi diri mereka sendiri. Ya, ada 2 kompetensi ya yang ingin dikembangkan, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari 2 kompetensi tadi itu ya Bu, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu Riri kembangkan dalam proses coaching kita nanti? Dari 2 tersebut saya ingin fokus kepada kompetensi mendengarkan aktif itu. Karena saya rasa ketika kita sebagai coach mendengarkan dengan aktif permasalahan atau keluhan dari coach, kita bisa memberikan menemukan solusi begitu ya pada permasalahan dari coach. Baik Bu Riri, memang mendengarkan aktif ini merupakan salah satu kunci ya Bu Riri untuk menggali banyak hal dari seseorang, termasuk coach salah satu contohnya. Ya Bu Riri, pertanyaan terakhir nih, perihal indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan coaching nanti. Indikatornya mana ya Bu? Yang ingin Ibu tuju? Indikator yang ingin saya tuju itu indikator yang ingin saya tuju itu adalah menerapkan alur tirta Bu. Itu menetapkan tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan, menetapkan rencana dan tanggung jawab Bu. Jadi Bu Riri ingin menerapkan alur tirta itu betul-betul nurut ya Bu Riri. Iya, Bu. Kemudian
runut atau teratur, kemudian sehingga Bu Riri bisa menggali ide-ide dari Koci sendiri agar beliau dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang ditemui. Ya Bu Riri, baik. Semoga indikator yang sudah Ibu sampaikan tadi nih ya terkait proses coaching menggunakan alur Tirta dan ide-ide serta solusi dari coaching ini bisa mengalir Ibu dengan sendirinya dan maksimal ya Bu ya. Semoga bisa tercapai proses coachingnya dengan baik. Hanya itu ya Bu Riri yang ingin saya tanyakan. Semoga dalam proses coaching nanti berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan yang Ibu Riri harapkan. Oke. Terima kasih ya Bu Riri. Sama Ibu. Silakan melanjutkan ke tahap coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat sore Ibu Ani. Iya, Bu. Bagaimana kabarnya sore ini Bu? Sepertinya saya kurang baik nih, Bu. Terlihat sekali ya Bu ya kurang baiknya. Kira-kira kenapa Ibu? Ya, kelihatan ya, Bu ya. Nah, begini nih, Bu. Saya sebenarnya butuh teman curhat nih, Bu, untuk di coaching. Nah, sebentar lagi nih mengenai masalah murid dalam pembelajaran kelas saya nih, Bu. Ya. Oke, siap Ibu. Semoga nanti pembicaraan kita ini bisa membantu ya Bu, bisa mencerahkan terhadap permasalahan Ibu. Iya, Ibu ya. Nah, kira-kira Bu dari pembicaraan kita ini apa yang ingin Ibu dapatkan? Nah, saya ingin mendapatkan ide segar nih, Bu, untuk menciptakan suatu situasi kondusif, murid bisa fokus dan mereka mengikuti pelajaran. Nah, setelah pergantian jam pelajaran nih, Bu. Oh begitu. Nah, berarti Ibu ingin menciptakan fokus dan kondisi yang kondusif ya setelah murid berganti jam pelajaran, begitu ya Bu ya? Nah, ya Ibu, seperti yang saya harapkan, Ibu. Oke. Berarti Ibu situasi sekarang seperti apa sebenarnya? Nah, sebenarnya begini, Bu, setelah jam olahraga berakhir, Ya. siswa ini tidak langsung masuk ke kelas, Bu, tapi mereka pergi dulu nih, Bu, ke kantin. Dan ketika saya sudah berada di kelas, nah mereka pun masih asik dengan jajanannya, Bu, dan kurang memperhatikan pembelajaran saya ini, Bu. Oh begitu. Nah, menurut Ibu, kira-kira apa ya alasannya semua itu bisa terjadi? Nah, mungkin ini karena setelah olahraga ini kan lelah nih, Bu, atau malah terlalu asik di luar sehingga timbul kebosanan di dalam kelas, Bu. Oke. Nah, kan seperti itu ya Bu kondisinya. Nah, kalau kondisi yang Ibu harapkan seperti apa? Nah, saya sebetulnya ingin Ibu anak murid itu fokus mengikuti pelajaran saya dan merasa senang dalam pelajarannya saya. Menurut Ibu, apa caranya supaya hal tersebut bisa terwujud? Mungkin saya harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan ya, Bu ya. Oke. Harus mengembalikan fokus mereka terlebih dahulu, Ibu. Nah, kira-kira Bu, dari rentang 1 sampai 10 menurut Ibu apa menurut Ibu gimana posisi Ibu sekarang? Nah, mungkin saya rasa di angka 6, Bu. Pencapaian saya ini, Bu. Oke, menurut Ibu apa kekuatan Ibu dalam mencapai hal tersebut? Nah, saya rasa nih, Bu, saya memiliki pengetahuan tentang pembelajaran emosional, sosial emosional ya, Bu ya. Nah, hal itu mungkin akan membantu saya nantinya dalam pembelajaran, Bu. Oke, kira-kira ada hambatan nggak Bu dalam atau halangan dalam meraih tujuan tersebut? Iya, Bu, mungkin saya perlu sedikit waktu untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ini dalam RPP saya nantinya ya, Bu ya. Itu ya Bu ya. Menurut Ibu, kira-kira solusi terbaik untuk meminimalisir hambatan tersebut apa? Nah, saya secepatnya nih, Bu, membuat RPP tersebut, Bu, dan memilih cara yang tepat dalam pembelajaran nantinya, Bu. Oke, bagus sekali Bu. Nah, kira-kira rencana Ibu apa? Nah, saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas saya, terutama pada praktik kesadaran penuh atau mindfulness untuk mengembalikan fokus murid setelah pembelajaran olahraga, Bu. Oke, nah
strategi untuk menerapkan mindfulness itu kira-kira bagaimana Bu? Nah, saya akan menerapkan teknik stop ini Bu. Stop, berhenti sejenak, tarik nafas, lalu fokus, mengamati sensasi yang dialami pada tubuh. Nah, selesai dan lanjutkan setelah itu. Saya juga akan menggunakan musik nih Bu, instrumental sebagai pengiring dalam praktik teknik ini. Kemudian saya membuat kuis singkat untuk membuat murid lebih tertarik dan senang belajar nantinya Bu. Dari strategi tersebut kira-kira kriteria keberhasilan rencana Ibu apa? Nah, mungkin ya Bu, kriteria keberhasilan saya tentunya ya Bu ya, murid menjadi fokus dan senang dalam mengikuti pelajaran saya Bu. Oke. Nah, jadi apa yang Ibu lakukan setelah sesi ini dari alternatif yang Ibu sebutkan tadi? Oke Bu, nah sekarang target saya yaitu untuk membuat rencana pembelajaran aksi tersebut nih Bu. Oke, nah sekarang target untuk melaksanakan rencana aksi tersebut kapan nih Bu rencananya? Rencananya dalam waktu 1 minggu ini sudah ada, saya akan membuat proses nih Bu. Oke, nah biar kita tahu Bu dalam waktu 1 minggu ini sudah ada progres, gimana nih Bu caranya? Kita janjian lagi ya Bu ya, minggu depan nanti Bu, saya ceritakan update-nya ya Bu ya. Ya, oke. Dari rencana Ibu tersebut, kira-kira Ibu membutuhkan apa untuk melakukan hal tersebut? Apa Ibu butuh dukungan? Iya Bu, saya butuh nih Bu kolaborasi dengan teman ini Bu, rekan sejawat saya ya Bu dalam merencanakan pembelajaran tersebut Bu. Oke, luar biasa sekali Bu. Jadi komitmen Ibu itu adalah berkolaborasi dengan rekan sejawatnya Bu ya. Pertanyaan terakhir Bu. Apa yang dapat Ibu simpulkan dari dialog kita sore ini? Nah, setelah saya mengobrol dengan Ibu, alhamdulillah Bu, saya memiliki pencerahan Bu, mendapat ide untuk mengembalikan fokus anak-anak Bu setelah selesai berolahraga dengan menerapkan teknik stop dengan diiringi musik instrumental, kemudian masuk ke materi pelajaran saya, memberikan kuis singkat agar mereka tertarik dengan senang belajar ya Bu ya. Keren sekali ya Bu ya. Semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan baik. Semoga bermanfaat ya Bu pembicaraan kita sore ini dan diskusi kita hari ini. Iya Bu, terima kasih Bu telah menemani saya. Tadi saya sedang mengamati proses coaching Ibu dengan Bu Anif tadi ya Bu Riri ya. Terkait dengan proses coaching ini ada beberapa catatan saya tadi ya Bu ya. Namun sebelum saya sampaikan ke Bu Riri, saya mau menanyakan ini Bu Riri beberapa hal. Boleh Bu Riri? Boleh Bu. Ya ini pertanyaan pertama ini Bu Riri. Apa yang sudah Bu Riri lakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian dari proses coaching Ibu tadi Bu Riri? Oke, saya jawab ya Bu ya. Yang sudah saya lakukan saat coaching tadi untuk mencapai indikator ketercapaian adalah itu menerapkan prinsip dari coaching itu sendiri, yaitu kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Memaksimalkan potensi coaching. Kemudian kompetensi inti yang sudah Ibu terapkan apa tadi Bu? Kompetensi inti yang sudah saya terapkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Yang dengan fokus saya itu dengan mendengarkan aktif. Oh iya, masih ingat Bu Riri tadi ya. Ya, jadi yang sudah Bu Riri sampaikan sangat sesuai sekali ya dengan catatan saya ya Bu Riri ya. Bu Riri sudah melaksanakan prinsip kemitraan tadi ya. Sudah terbukti saat Bu Riri ngobrol dengan Bu Onik, tidak ada perbedaan berarti serata maksudnya ya Bu ya. Ibu juga sudah melaksanakan prinsip proses kreatif. Terlihat tadi ya Bu, saat Ibu berusaha menggali kreativitas dari Ibu Onik dengan berbagai solusi-solusi terkait permasalahan yang beliau hadapi tadi. Kemudian Bu Riri juga telah mengajukan pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi
memberikan kompetensi inti saat supervisi. Tadi dengan mengharapkan dua ya Bu ya. Apa tadi kompetensi intinya tadi kan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari catatan saya yang saya catat ini ya Bu Riri ya, itu juga sudah terlaksana ya Bu Riri. Yang paling penting dari proses tadi ya Bu Riri, Ibu sudah melaksanakan percakapan coaching dengan alur cerita, di mana Ibu Riri mulai dari tadi tujuan. Yang pertama ya Bu ya, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Alhamdulillah ya Bu ya, gambaran umum dalam catatan saya tadi Bu Riri sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik sekali dan luar biasa ya Bu Riri ya. Ya alhamdulillah. Ini pertanyaan terakhir ini buat Bu Riri. Berdasarkan hasil coaching tadi ya Bu Riri ya, kira-kira nih kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Riri kembangkan saat proses coaching selanjutnya? Oke, untuk proses coaching selanjutnya saya ingin fokus kepada mengajukan pertanyaan yang berbobot, yang lebih berbobot lagi dengan pertanyaan yang bisa membantu menimbulkan memancing potensi yang ada di dalam diri dari coach saya. Berarti Ibu ingin mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot lagi kepada coaching agar dia bisa menggali potensi apa, ide-ide kreatif apa, sehingga dia bisa menyelesaikan masalahnya secara mandiri. Ini yang paling penting ya Bu Riri ya. Sebaiknya perlu saya tambahkan lagi ya Bu Riri, baiknya Ibu Riri juga lebih mengembangkan kompetensi lain. Kira-kira kompetensi lain apa yang harus Bu Riri pertajam? Iya, saya rasa kehadiran penuh. Oke. Gimana caranya? Mendengarkan penuh, kehadiran penuh ya Bu. Iya. Kehadiran penuh artinya saya benar-benar berada tidak hanya secara fisik dengan coach saya, tapi juga saya terlibat dan bisa merasakan permasalahan yang dirasakan oleh coach saya gitu. Artinya maksudnya kehadiran yang penuh Baik fisik, psikis, dan hati. Itu Ya, Pak Riri ya. Iya. Saya juga berharap sama nih dengan Bu Riri ya. Semoga proses coaching yang sekarang ini bisa menjadi bekal untuk Bu Riri ke depannya. Itu ya Bu Riri ya. Bu Riri bisa melaksanakan proses coaching sesuai dengan paradigma coaching, terutama dalam penyampaian dan pelaksanaannya. Yang penting harus sesuai dengan alur yang tetap dilaksanakan ya Ibu. Ya, Ibu. Kemudian terima kasih banyak ini Bu Riri. Semoga pertemuan kita ini berdampak baik untuk Bu Riri ke depannya. Dan saya akhiri lagi ya Bu Riri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video kami tentang demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Kami pamit undur diri. Kami CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Saya pamit undur diri. Saya Rino Karno. Saya Oktavioni. Saya Loli Fitria. Saya Riri Tria Ramdhani Putri. Salam guru penggerak. Bergerak. Bergerak. Menggerak.